Halo, salam jumpa sahabat opini publik dimanapun sahabat berada, salam sehat. Hari ini Amin Rais di sela acara Partai Umat membuat klarifikasi soal pernyataan kontroversi yang bernada fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Seskap, Letkol Teddy. Bukannya meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya karena terlanjur percaya kepada berita hoaks tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu, malah Amin Rais masih menyudutkan Letkol Teddy. Diwawancara oleh berbagai televisi nasional, ini pernyataan lengkap Amin Rais hari ini. Pernyataan Bapak yang saat ini jadi sorotan terkait Seskap Teddy. Oh, yang itu? Ya. Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Nah, kemudian yang namanya negara demokrasi, untuk orang berpendapat itu boleh ya, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lainnya itu, tetapi jadi point of konfliknya itu, ya, point of perbedaannya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa. Nah, saya melihat ya, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal setahun yang lalu. Ya. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering nginap di Kertanegara. Pada sampai malam saya baru pulang dan lain-lain ngopi bersama. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo, menurut saya dulu ya tidak ada satu benang pun ya yang indikasinya beliau itu sampai katakanlah seperti Teddy Indrawisaya itu. Nah, kalau Teddy ini memang saya kumpulkan dari berbagai informasi dari YouTube maupun media cetak maupun berbagai channel di medsos itu, memang sudah saya kira hampir meyakinkan ya bahwa ada something very unusual ya buat saudara kita Teddy ini ya, ada something yang memang sebaiknya itu tidak diberi porsi kekuasaan terlalu ya. Nah, saya melihat ini Pak Teddy ini hanya gulit terus ya, sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini ya. Nah, kan dia dikemplang oleh Letnan Jenderal dari Kopassus itu ya. Dikemplang sekali saja, kalau berkali-kali namanya bukan kemplang, jadi dikeplai gitu ya. Dia cuma kemplang plok gitu ya, untuk menjadi menjadi pelajaran. Nah, jadi saya juga mengatakan itu singkirkan Teddy ini ya, berikan kesibukan posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo sehingga bisa mengganggu ya. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu gitu. Padahal Pak Prabowo ada ya. Padahal cuma yang ketemu 5-10 menit, tapi itu pun juga tidak. Nah, yang kayak begini ini menjadi blunder, menjadi handicap ya bagi perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu ya. Nah, jadi saya juga cukup nggak usah dihukum, nggak usah dicerca ya, cuma diberikan job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban. Itu aja. Untuk menghadapi langkah konflik gimana? Apa? Untuk menghadapi langkah konflik gimana yang persiapannya? Konflik. Ini kebutuhan Saya diberitahu ahli-ahli Komdiki tidak berhak ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Nah, jadi saya juga mengatakan itu singkirkan Teddy ini ya,
diberikan kesibukan, posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo sehingga bisa mengganggu. Jadi Edi ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu. Gitu. Padahal Pak Prabowo ada, padahal cuma yang ketemu 5-10 menit, tapi itu pun juga tidak. Nah, yang kayak begini ini menjadi blunder, menjadi handicap, ya, bagi perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo itu. Ya. Nah, jadi saya juga cukup nggak usah dihukum, nggak usah dicerca, ya. Cuma diberikan job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban. Itu aja. Untuk menghadapi langkah konflik itu, Apa? untuk menghadapi langkah konflik banyak persiapannya. Langkah Konflik. Ini kebutuhan saya diberitahu ahli-ahli hukum tidak berhak. Ya. Jadi yang berhak itu si tadi, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan. Begitu saja, nanti jangan ngobrol. Cukup ya. Ya, video klarifikasi dari Amin Rais sengaja saya biarkan utuh dan saya tidak memotongnya. Agar jelas poin yang disampaikan, saya ingin mengomentari beberapa hal. Yang pertama, ada kecemburuan sosial yang tinggi dari Amin Rais. Karena orang tua yang satu ini merasa bahwa Pak Prabowo itu adalah teman lamanya dia. Dan bahkan dulu, dia sering menginap di tempat kediaman Pak Prabowo. Tetapi dia tidak mendapat posisi atau jabatan tertentu di kabinet Pak Prabowo, tidak seperti halnya Letkol Teddy yang begitu dipercaya Pak Prabowo dan diberikan kewenangan yang luas sesuai tupoksinya sebagai sekretaris kabinet. Lalu poin kedua adalah pemahaman Amin Rais tentang demokrasi, sangat keliru dan menyesatkan. Dari pernyataan Amin Rais, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, menurut dia, demokrasi kita yang kita kenal sebagai demokrasi Pancasila itu sama dengan demokrasi liberal yang mengutamakan hak individual di mana seseorang bebas berpendapat tanpa batas dan boleh sewenang-wenang. Amin Rais lupa bahwa dalam demokrasi Pancasila, kita boleh berpendapat, tetapi tidak boleh seenaknya menyerang pribadi orang lain dengan dalih kebebasan berpendapat. Kita harus tahu bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian pula sebaliknya, kebebasan orang lain dibatasi oleh kebebasan kita. Artinya, ada keselarasan antara hak kita berpendapat dengan kewajiban kita untuk menghormati pendapat orang lain dan filsafat. Pancasila sudah merumuskan itu dengan sangat bijak, sebagaimana sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, Amin Rais harus beradab dan jangan biadab. Bagaimana menurut sahabat semua? Apakah Amin Rais harus dilaporkan dan diproses hukum atas fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Letkol Teddy serta Presiden Prabowo? Silahkan sampaikan pendapat sahabat di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.